Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Desi Lukman Hakim. Saya guru SMA Negeri 2 Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2022 dengan mengambil tema menghindari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, kita bisa bertemu hari ini, ya kan? Kita diberi kenikmatan, diberi rezeki sehat, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu untuk mengikuti pembelajaran materi pada hari ini. Ya, sebelumnya kita berdoa agar dalam pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, bermanfaat, berkah untuk kita semuanya. Ya. Nah, silakan dipimpin ketua kelas untuk berdoa dulu. Bersiapkan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kabarnya bagaimana anak-anak? Alhamdulillah baik ya, alhamdulillah baik, sehat. Semoga saja dalam pembelajaran pada hari ini bisa kalian ikuti dengan baik juga. Ya. Sebelumnya saya absen dulu. Yang sudah berangkat dari ini? Iya, berangkat semua ya. Ya, terima kasih. Sebelum kita ke materi, Pak Lukman mau menanyakan atau memberikan pengetahuan mengenai materi-materi yang kemarin yang sudah kalian ikuti, ya, ikuti sebelumnya, yaitu mengenai meneladani perjuangan para ulama dalam menyebarkan agama Islam. Nah, di situ kalian sudah mempelajari. Mungkin ada salah satu dari kalian atau semuanya yang mengetahui nilai-nilai teladan para ulama dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Coba sebutkan. Hidup sederhana, diri dan berjuang, menguasai ajaran Islam secara mendalam, sabar, menghargai perbedaan. Itu adalah nilai-nilai keteladanan yang harus kita tiru dalam
penyebaran atau dakwah Islam di Indonesia oleh beliau para ulama. Jadi tadi kalian paham ya mengenai materi-materi yang sebelumnya. Alhamdulillah ya. Sekarang kita beralih ke materi yang selanjutnya, yaitu menghindari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Ya, langsung saja ke materi. Sebelum ke materi, saya berikan mengenai gambaran-gambaran, dan setelah itu nanti saya berikan tayangan mengenai film pendek, ya, gambaran mengenai atau mungkin dampak negatif dari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Ya, untuk istilahnya membuka bayangan kalian mengenai di dalam kehidupan sehari-hari tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina, ini Pak Lukman menampilkan gambaran ya, mengenai perbuatan zina. Nah, bisa kalian lihat di monitor atau di LCD itu mengenai hukuman zina muhson ya. Hukuman zina muhson itu berat sekali, yaitu orangnya dipendam dan dilempari batu ya, sampai meninggal. Bisa kalian lihat. Nah, yang selanjutnya itu adalah hukuman zina ghairu muhson, yaitu dicambuk sebanyak 100 kali. Dan setelah itu diasingkan. Nah, ini contoh-contohnya. Contoh dari pergaulan bebas. Kalau kalian lihat dari gambar, itu pergaulan bebas menggunakan istilahnya minum-minuman keras, ya. Nah, itu juga pergaulan bebas dan zina. Bisa kalian lihat di monitor. Nah, itu pergaulan bebas dan zina juga. Contohnya itu ada laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim berduaan di tempat sepi. Nah, itu dilarang, bahkan berdosa. Itu mendekati zina. Nah, di sini di dalam Al-Quran itu juga dijelaskan ya, bahwa perbuatan semua itu adalah dilarang oleh agama dan dosanya besar sekali. Dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Nah, ini saya tampilkan film pendek pembelajaran mengenai pergaulan bebas dan perbuatan zina. Silakan kalian tonton dulu.
Aku bakal bertanggung jawab. Ya, sudah ya. Itu tadi gambaran-gambaran dan juga film pendek untuk pembelajaran kalian semuanya agar selalu menjaga diri, ya kan? Jangan sampai mendekati zina. Itu sudah dosa, bukan saja sudah dosa, apalagi kita melakukan zina. Ini tadi di dalam film pendek ada anak remaja, ya, dengan minum-minuman keras dan akhirnya merusak dirinya sendiri. Ya. Dan yang selanjutnya perbuatan zina yang asalnya adalah teman, seterusnya pacaran dan akhirnya melakukan zina, dan seterusnya efeknya juga negatif juga, ya, yaitu hamil di luar nikah. Sebelum menikah sudah hamil di luar, itu dosanya sangat besar sekali, ya kan? Mungkin ada kejadian di dalam realita ini, dalam kehidupan sehari-hari kita yang viral akhir-akhir ini, yaitu menantu berselingkuh dengan mertua, kan? Juga perbuatan zina, apalagi dilakukan dengan mertuanya sendiri, ibu mertua, itu dosanya besar sekali dan dampaknya juga besar sekali. Akhirnya juga cerai. Dan misalkan anak menantu dan ibu mertua itu nikah, ya juga haram, nggak boleh juga, karena statusnya di situ adalah anak menantu, nggak boleh menikah. Nah, maka dari itu kemudian kita pikirkan sebelum kita melakukan atau bertindak sesuatu, misalkan perbuatan zina dan perbuatan bebas. Kita melakukan sesuatu, niatkan itu adalah yang terbaik untuk kita. Jangan terus pikir kali, ya. Kita pikir akibatnya nanti saja, jangan seperti itu. Kita pikir akibatnya terlebih dahulu agar kita tidak melakukan perbuatan zina atau melakukan pergaulan bebas dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya kita masuk ke materi, ya. Nah, anak-anak, kita perhatiannya, kita masuk ke materi yang mengenai larangan berbuat zina dan pergaulan bebas. Nah, sebelumnya saya sampaikan mengenai kita konsep, ya. Di sini kita mempelajari larangan zina dan pergaulan bebas. Silakan sambil dilihat di monitor, ya, di LCD proyektor. Nah, di situ nanti kita mempelajari mengenai surat Al-Isra ayat 32. Itu membahas mengenai larangan berbuat zina. Dan ayat yang selanjutnya yaitu surat An-Nur ayat 2. Itu membahas mengenai hukuman bagi pelaku zina.
dan ke bawah kita nanti akan mempelajari pergaulan bebas, faktor penyebab dan dampak negatif dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, sebelumnya saya bacakan dulu mengenai tujuan pembelajaran materi pada hari ini. Yang pertama yaitu meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama dengan sepenuh hati. Menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengalaman dari surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2 serta hadis yang terkait dengan. Nah, perlu saya sampaikan juga mengenai kompetensi dasar. 1.2 meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama. 2.2 menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengalaman surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2 serta hadis. Nah, yang selanjutnya adalah indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, memproduksi PPT untuk menjelaskan makna dari isi surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2, perilaku larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan menggunakan IT. Menganalisis surat Al-Isra 32 serta hadis tentang larangan perbuatan zina, dan juga surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan. Kita masuk ke materi. Nah, ini di dalam surat Al-Isra dan surat An-Nur itu menjelaskan mengenai larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, mungkin di dalam surat Al-Isra ini ada anak-anak yang bisa membacakannya. Salah satu dari kalian mencari yang bisa, silakan sambil berdiri dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu yang buruk. Ya, terima kasih. Nah, itu bacaan yang benar mengenai tajwid, makhrajul hurufnya sudah dibacakan teman kalian. Nadine, ya sudah bagus. Itu surat Al-Isra ayat 32 mengenai pergaulan judul dari surat tersebut, surat Al-Isra ayat 32. Ya, ayat yang membahas tentang kesempurnaan Al-Quran, antara lain tentang kaidah, adab, dan etika pergaulan. Ayat ini terkait dengan interaksi tanggung jawab individu dan kelompok yang harus dikaitkan dengan prinsip keimanan. Dan ayat selanjutnya adapun isi kandungan dari surat Al-Isra, ya, ayat 32. Ayat ini menjelaskan menuntun kepada setiap muslim agar menempuh jalan kesucian. Laki-laki dan perempuan harus menjaga pergaulannya agar perbuatan zina tidak. Ayat selanjutnya yaitu surat An-Nur. Ini membahas mengenai hukuman dari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Mungkin salah satu dari kalian ada yang bisa membaca seperti teman kalian tadi Nadine. Ya, silahkan Farel sambil berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla ولا تأخذكم بما رأفتم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولتشهد عذابهما طائفة منهم. Terima kasih sudah cukup. Nah, itu adalah bacaan dari surat An-Nur
An-Nur ayat 2 yang sudah dibacakan teman kalian nanti yang namanya Farel. Ya, terima kasih Farel. Sudah bagus ya. Bacaan tajwid dan makhrajnya sudah benar. Dan yang lain yang belum nanti. Nah, ini yang selanjutnya yaitu muncul dari surat An-Nur ayat 2. Ya, yang pertama, ayat ini terkait juga dengan tata pergaulan lawan jenis atau hubungan laki-laki dan perempuan. Pergaulan bebas sama saja dengan mengikuti jalan kegelapan, sementara Islam menuntut. Ayat selanjutnya, adapun isi dan kandungan ayat, yaitu yang pertama, ayat ini memberikan ketegasan hukuman bagi pelaku zina. Yang kedua, pezina perempuan ditempatkan terlebih dahulu untuk memberi pelajaran berharga kepada wanita agar jangan mau diajak berduaan, memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku zina dengan tujuan yang pertama, agar tidak terjadi keretakan rumah tangga dan maraknya prostitusi atau pelacurannya, yaitu sanksi dan hukuman pezina. Nah, yang pertama yaitu zina muhson, pezina yang sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah berhubungan seks dengan jalan yang sah atau menikah. Hukuman terhadap pezina muhson adalah rajam, ya, atau dilempari batu berukuran sedang sampai. Adapun sanksi menuduh berbuat zina, yang pertama, menuduh orang lain berbuat zina termasuk dosa besar dan akan mendapatkan hukuman dera. Jika yang menuduh orang yang merdeka didera 80 kali. Jika yang menuduh budak saya didera 40. Ini istilahnya kesimpulannya yang dari materi. Awal dalam surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2 serta Rasulnya menjelaskan kepada umat Islam tentang larangan pergaulan bebas dan pergaulan. Sudah selesai, saya paparkan mengenai materi hari ini, yaitu pergaulan bebas dan perbuatan zina. Semoga kalian sambil mendengarkan penjelasan saya tadi juga sambil melihat apa yang ada di dalam PowerPoint atau PPT ya, kalian lebih jelas. Dan juga di awal tadi saya berikan gambaran contoh atau istilahnya alat peraga mengenai pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan juga saya tampilkan mengenai film pendek yang istilahnya dalam kehidupan kita ada ya, nyata. Dan di dalam video atau film pendek itu diharapkan kalian tidak meniru. Ya, ini adalah pembelajaran dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kalian istilahnya melakukan larangan-larangan dari Allah. Salah satunya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Zina itu kita mendekati saja sudah tidak boleh dosa. Ya, apalagi kita melakukan, dosanya tambah besar. Ya, sudah paham ya? Dan untuk selanjutnya kita adakan diskusi, ya, diskusi. Saya bagi langsung untuk kelompoknya. Kelompok 1, ya, kelompok 1, 2, 3, dan yang terakhir kelompok 4. Ya, nanti saya berikan KPP atau lembar kegiatan serta didik. Di situ ada permasalahan, silahkan didiskusikan di dalam kelompok. Setelah itu dipresentasikan di dalam berbagai kelompok. Kita diskusi, mungkin nanti di dalam kelompok menyampaikan jawaban dari permasalahan yang pertama, dan kelompok yang lain bisa menambahi dari permasalahan atau jawaban yang dijawab oleh kelompok yang pertama tadi. Itu ya, paham ya? Ya, silakan kalian membentuk kelompok. Ya, silakan dibuat kelompok, kursinya diberikan dulu, mejanya dirapatkan, bisa membentuk kelompok. Itu kalian nanti akan bisa berdiskusi. Ya, silakan. Ya, sudah berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Ini saya bagikan lembar kerjanya, silakan didiskusikan di dalam kelompok dulu.
Dan silakan dibacakan. Kalian diskusikan mengenai permasalahan yang ada di dalam lembar kerja peserta didik tersebut. Dan silakan. Bacakan nomor di tulis. Nah ya, kita bisa dimulai ya mengenai pembahasannya. Langsung saja mengenai pokok permasalahan yang pertama itu mengenai bacaan tajwid ya, mengenai surat Al-Isra ayat 32. Silakan ada yang bisa mengidentifikasikan mengenai bacaan tajwidnya. Kelompoknya, silakan kelompok 1. Sampaikan, kami berdiri, sampaikan ke teman yang lain. Wah, terdapat tajwid mata PI karena huruf lam mengharuskan fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu dan sukun wakaf dan tajwid. Terima kasih. Nah, terima kasih untuk kelompok yang pertama. Itu masih banyak. Silakan ada yang silakan sampaikan. Ya, terima kasih. Nah, itu adalah bacaan-bacaan tajwid yang terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 32. Sudah disampaikan teman-teman kalian dari kelompok 1 dan kelompok 4 bagian dari permasalahan yang kedua. Silakan kelompok 3. Nah, kelompok 3 yang belum, silakan berdiri sampaikan ke teman yang lain, kelompok yang lain. Karena huruf jauh berdasarkan bagian juga mungkin bertasbih dan dibaca dengan kita berpikir dengan cara diharapkan. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 sudah melengkapi jawaban dari permasalahan nomor 2. Untuk yang selanjutnya, permasalahan yang ketiga ini ada di dalam LKPD. Kalian disuruh untuk sampaikan permasalahan yang ada di LKPD. Dampak negatif dari gambar pertama yaitu kopi, yang kedua yaitu individu dapat terjerumus ke dalam obat-obatan terlarang, minum-minuman keras dan seks bebas yang membawa individu dalam pergaulan bebas. Ya, terima kasih. Nah, itu efek negatif atau dampak negatif dari pergaulan yang ada di clubbing itu ya, di dalam dunia gemerlap malam. Itu nanti dikhawatirkan akan terjerumus dan memakai obat-obat terlarang, bahkan melakukan perbuatan. Nah, permasalahan yang ketiga, silakan kelompok 2, silakan disampaikan. Kelompok 2, ya, silakan. Minuman keras dan pergaulan bebas dilarang karena di antara sifat dilarang nomor adalah untuk melindungi akal manusia karena apabila seseorang mengkonsumsi Ya, terima kasih. Itu adalah dampak negatif dari permasalahan yang ada di gambar yang di poin 3. Ya. Dan yang selanjutnya ini mengenai permasalahan yang keempat. Itu tapi ada seorang pemuda yang beda jenis berduaan dan yang sebelahnya itu melakukan akad pernikahan. Ya. Itu adalah solusi, tapi solusi itu tidak menyelesaikan permasalahan juga mengenai dosa. Mengenai dosa yang tahu adalah Allah. Ya. Semoga diampuni orang-orang yang benar-benar bertobat dan tidak melakukan perbuatan zina. Silakan permasalahan yang keempat ini dikomentari dan dikasih solusinya mengenai perbuatan yang ada di gambar tersebut.
Silakan kelompok 3. Silakan, ada yang bisa. Dampak negatif dan solusi dari menjaga berikut adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghindari perbuatan zina. Ya, terima kasih. Nah, itu jalan keluar dari permasalahan yang ada di dalam dari perbuatan zina. Ya, itu namanya zina mata. Bukan terus melihat orang yang kalian suka, yang kelihatan auratnya, ya itu juga dijaga matanya. Jangan terus anggapan tidak dilihat, eman-eman Pak. Ya kan? Tolong dijaga. Kalau seperti itu ya sama saja sudah mendapatkan dosa, yaitu zina. Nah, terima kasih untuk diskusinya yang sudah kalian laksanakan. Dan sekarang silakan kalian simpulkan dari permasalahan 1, 2, 3, dan 4. Saya minta kelompok 3, 4 itu menyampaikan kesimpulan dari soal yang pertama. Kelompok 3 kesimpulan nomor 2. Kelompok 2 kesimpulan dari 3. Permasalahan yang ketiga. Kelompok 4 kelompok 1 menyampaikan kesimpulan dari permasalahan nomor 4. Ya, silakan. Silakan perwakilan. Ya, silakan kelompok yang sudah siap maju, yang perwakilan dari beberapa kelompok 1, 2, dan 3 perwakilan sudah maju ke depan. Silakan sampaikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada di RKPD tadi. Silakan nomor 1. Terdapat hukum tajwid mad asli atau mad tabi'i karena huruf lam berharakat mata bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, lafaz, dan tasydid. Cara membacanya panjang. Terima kasih. Yang terakhir, kesimpulannya yang terakhir. Itu adalah cara yang bisa dilakukan untuk menghindari perbuatan zina. Menjaga mata sebab mata adalah gerbang masuk dosa zina. Membatasi pergaulan dengan lawan jenis, utamanya mereka yang bukan mahram, tidak berhalwat dan kedua-duaan dengan lawan jenis. Ya, terima kasih. Itu adalah kesimpulan dari semua permasalahan yang ada di dalam RKPD. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Dan selanjutnya, Pak Lukman mau memberikan soal evaluasi mengenai materi yang sudah kalian ikuti di hari ini, yaitu perbuatan zina dan pergaulan bebas. Ya, untuk apa? Untuk mengukur kemampuan kalian dalam menerima materi yang sudah kalian pelajari. Nah, ini adalah soal evaluasi. Silakan nanti kalian kerjakan. Setelah kalian kerjakan, dikumpulkan kembali. Nanti saya koreksi langsung dan saya sampaikan hasil dari kerjaan kalian. Ya, sudah sampai mana kalian memahami materi yang sudah kalian ikuti ya. Ya, ini saya bagi lembar jawabannya. Nanti silakan dikerjakan di sini. Silakan dikerjakan. Kerjakan sendiri ya. Itu adalah ukuran kalian. Untuk ukuran kalian memahami mengenai materi yang sudah kalian ikuti hari ini. Ya, sudah selesai ya, bisa dikumpulkan ya. Nah, silakan dikumpulkan. Kelompok sini dijadikan satu dulu. Jadikan satu dulu. Silakan. Nanti saya ya, terima kasih kalian sudah mengerjakan evaluasi mengenai materi yang sudah kalian ikuti. Ini nanti saya koreksi, langsung saya kasih tahu hasil dari pekerjaan kalian mengenai soal-soal evaluasi materi hari ini. Ya, sambil saya koreksi, silakan kalian pelajari, baca-baca kembali di dalam buku paket yang mengenai materi ini biar lebih paham. Ya, sambil menunggu Pak Lukman mengoreksi
hasil dari pekerjaan kalian. Ya, dan silakan kalian pelajari, Pak Lukman mengoreksi pekerjaan kalian. Ya, kita perhatiannya, ini tadi hasil dari pekerjaan kalian mengerjakan soal evaluasi mengenai materi hari ini, yaitu perbuatan zina dan pergaulan bebas. Saya lihat, alhamdulillah nilainya sudah mencapai KKN semuanya. Saya harap kalian tetap mempelajari materi ini dan saya harap juga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa perbuatan zina dan perbuatan pergaulan bebas itu dampak negatifnya besar sekali kalau kita melakukan semua itu. Dan di samping itu kita akan mendapatkan dosa, rugi di dunia dan juga akan rugi di akhirat. Dan maka dari itu jangan sampai kita melakukan perbuatan zina dan melakukan pergaulan bebas. Ya, untuk tugas kalian, silahkan kalian membuat konten, silahkan kalian buat melalui TikTok boleh, melalui YouTube di shortnya, ya bukan di videonya tapi di shortnya, ya itu bisa kalian buat konten atau mungkin pesan-pesan untuk diri sendiri dan orang lain mengenai perbuatan zina dan pergaulan bebas. Nah itu tugas kalian, silahkan nanti dikirim di email Pak Lukman, kirim linknya saja, kirim di email ke alamat email Pak Lukman. Nanti saya koreksi dari hasil buatan video kalian. Jadi itu ya, paham ya? Sudah selesai materi yang kita ikuti pada hari ini. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat dan berkah untuk kalian semuanya. Sebelum kita tutup, kita berdoa bersama-sama membaca Kafaratul Majlis yang dipimpin ketua kelas. Silakan menyiapkan untuk berdoa. Silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Silakan istirahat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.